Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus, NIM 602022019003 dari Prodi Ekonomi Syariah 1 semester 6. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai kebijakan fiskal. Sebelum kita melangkah ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana dan kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah untuk membelanjakan dana dalam rangka melaksanakan angka pembangunan. Adapun materi pertama itu instrumen dan macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama itu instrumen kebijakan fiskal. Adapun instrumen kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintahan, yang pertama yaitu melakukan sebuah bisnis atau membangun sebuah perusahaan seperti perusahaan BUMN atau badan usaha milik negara. Kemudian yang kedua yaitu pajak, yang pada umumnya dilakukan penarikan dana kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu meminjamkan uang kepada pemerintah atau kepada masyarakat. Adapun instrumen kebijakan fiskal pada masa Rasulullah, yang pertama yaitu zakat. Instrumen kebijakan yang dilakukan pada masalah Islam yaitu zakat, di mana zakat ini dalam berbentuk tunai, dirham maupun berbentuk emas, atau pendapatan lainnya seperti pertanian dan peternakan. Yang kedua yaitu KAMS. KAMS merupakan instrumen pendapatan zakat pada masa Rasulullah, yang diatur dalam surah Al-Anfal, yaitu harta rampasan. Harta rampasan di sini merupakan harta rampasan dari hasil peperangan, yang dari seperlimanya tersebut untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik yang ketiga yaitu jizayah. Jizayah merupakan sumber penerimaan lainnya yang dibayarkan oleh masyarakat non-muslimin, khususnya ahli kitab, untuk jaminan jiwa, tempat tinggal maupun keselamatannya. Kemudian yang keempat yaitu khairaj. Pada masa 7 Hijriah, kaum muslimin berhasil mengalahkan Khaybar. Kemudian masyarakat Khaybar ini harus membagi dua hasil pertaniannya kepada masyarakat muslimin. Kemudian yang kelima yaitu sumber penerimaan lainnya. Adapun sumber penerimaan lainnya di sini yaitu asir. Asir merupakan penerimaan yang dibayarkan oleh para pedagang, hanya dibayarkan sekali dalam setahun, dan harus lebih dan pendapatannya harus lebih dari 200 dirham. Adapun macam-macam kebijakan fiskal, ada dua, yaitu kebijakan fiskal dari segi teori dan kebijakan fiskal dari segi pendapatan dan pengeluaran. Namun di sini saya hanya menjelaskan dari segi pendapatan dan pengeluaran. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama yaitu kebijakan fiskal seimbang, di mana kebijakan di sini pendapatan dan pengeluaran itu harus sama. Yang kedua yaitu kebijakan surplus. Kebijakan surplus di sini pendapatan lebih besar dibandingkan pengeluaran. Hal ini bisa dilakukan untuk mengatasi inflasi. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan defisit. Kebijakan defisit di sini berlawanan dengan kebijakan surplus sebelumnya.
di mana pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah. Baik, materi kedua yaitu mengenai kebijakan fiskal sebagai produk politik. Sebagai produk politik, kebijakan fiskal tidak akan terlepas dari kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan, kepentingan aktor serta mekanisme pertanggungjawaban di antara lembaga-lembaga tersebut, baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat, sehingga pemahaman mengenai politik di antara lembaga-lembaga tersebut sangat penting. Substansial kebijakan fiskal dimaksudkan untuk tujuan-tujuan ekonomis yang berupa peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat. Perumusan kebijakan ini melibatkan keputusan politik, kebijakan untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing, perlindungan pemerintahan terhadap industri-industri strategis dalam negeri, serta kebijakan yang menyangkut neraca perdagangan internasional. Merupakan contoh betapa pertimbangan politik seringkali lebih dominan dalam perumusan kebijakan fiskal. Adapun lembaga-lembaga yang mendirikan kebijakan fiskal, yang pertama yaitu presiden, yang kedua yaitu menteri, yang ketiga yaitu DPR, kemudian yang keempat yaitu BI atau Bank Sentral, kemudian yang kelima yaitu BPK yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan. Materi ketiga yaitu kebijakan fiskal ekonomi dan hubungannya dengan kebijakan moneter. Adapun pengertian kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Menurut Dambas, kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkait tingkat belanja dan transfer pemerintah serta struktur perpajakan. Secara umum, kebijakan fiskal adalah kebijakan berasal dari pemerintah yang memengaruhi perekonomian melalui perubahan, pengeluaran, dan penerimaan pemerintah. Adapun kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan utama dari kebijakan moneter adalah mencegah terjadinya peningkatan uang beredar secara berlebihan atau sangat kurang. Kemudian bagian B yaitu pengaruh kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Kebijakan fiskal akan memengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara. Di samping itu, pengaruh dari selisih antara penerima dan pengeluaran, defisit dan surplus perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dalam bentuk kegiatan yang dibayar oleh pengeluaran negara. Pada dasarnya, yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian dalam negeri yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Kemudian yang bagian ke C yaitu pengaruh kebijakan moneter terhadap perekonomian. Pada dasarnya, kebijakan moneter ditunjuk agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi titik umumnya. Pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas dalam perekonomian ini dilakukan oleh Bank Sentral. Pada umumnya, Bank Sentral menjual atau membeli obligasi negara jangka panjang. Jika likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu ditambah, maka Bank Sentral akan membeli sejumlah obligasi negara di pasar sekunder sehingga uang beredar bertambah. Dan di lain pihak, bila Bank Sentral ingin mengurangi likuiditas dalam perekonomian, akan menjual sebagai obligasi negara yang berada di dalam portofolio Bank Sentral. Adapun materi keempat atau materi terakhir yaitu hubungan fiskal antar lembaga pemerintahan. Yang pertama yaitu hubungan fiskal antara pemerintahan pusat. Presiden selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan yang paling tinggi di dalam negara maupun di dalam pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahunnya dengan undang-undang. Dalam hal ini, perumusan kebijakan Presiden, DPR, pengawas keuangan atau BPK, pelaksana keuangan atau lebih dikenal dengan Menteri Dalam Negeri,
Saya mengupayakan agar kebijakan fiskal benar-benar bermanfaat bagi rakyat banyak. Selanjutnya itu hubungan BPK dengan DPR dan DPD. Pemerintah BPK merupakan suatu lembaga negara yang memiliki tugas pemeriksaan keuangan negara secara bebas dan mandiri. Di dalam pelaksanaannya, tugas tersebut BPK berhubungan dengan DPR dan DPD selaku lembaga perwakilan dan yang memiliki fungsi legislasi, budget, dan pengawasan serta pemerintahan selaku pelaksanaan keuangan negara. Hubungan tersebut mempengaruhi pelaksanaan tugas masing-masing lembaga negara. Kemudian hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah atau dikenal dengan desentralisasi fiskal. Hubungan antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten saling terkait, tergantung dan sinergis sebagai suatu sistem pemerintahan. Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut dengan otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah dan diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebih mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.